Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pada kesempatan ini akan kita bahas tentang konsep bagian dari sintesa protein, yaitu transkripsi. Ini ya, transkripsi. Bagian sintesa protein tahapan awal yaitu transkripsi. Apa sesungguhnya itu transkripsi? Ya, anak. Transkripsi itu sebenarnya proses pembentukan RNA-D atau RNA yang lain oleh bagian DNA yang dinamakan template. Berarti template-nya ini adalah yang berwarna biru. Akan membentuk RNA D atau RNA M yang berwarna merah. Next. Konsep transkripsi tadi saya ulangi adalah sebenarnya proses penyalinan ini ya, kode-kode genetik yang ada pada DNA menjadi molekul RNA. Bisa molekul RNA messenger, RNA transport, atau RNA ribosom. Nah, kalau pada RNA duta atau RNA D, kode yang dibentuk adalah berupa urutan basa hidrogen yang dinamakan kodon. Dengan kata lain, peristiwa pembentukan penyalinan kode-kode genetik dari DNA menjadi RNA itu kita sebut sebagai transkripsi. Perlu diingat bahwa transkripsi itu RNA tidak mengandung T tapi mengandung U. Jikalau pada DNA itu A, maka RNA-nya adalah bukan T tapi U, itu anak. Nah, RNA D yang dibentuk tadi nanti proses berikutnya akan diterjemahkan menjadi proses yang namanya translasi, yaitu proses pembentukan protein. Dasarnya dari DNA yaitu yang namanya template. Nah, pita DNA yang membentuk RNA D namanya template atau namanya antisen, atau disebut juga dengan non-coding. Kenapa dinamakan non-coding? Karena DNA ini berbeda dengan RNA yang dibentuk urutannya, tapi pasangannya. Nah, ini anak, contohnya ini. Jadi pita DNA yang akan membentuk RNA dia harus membuka dulu, baru nanti salah satu pitanya akan membentuk RNA duta. Arah pembentukan RNA atau transkripsi itu selalu berjalan dari 5 ke 3 ini. Bagian DNA yang membentuk namanya template strand atau antisen. Enzim yang membantunya namanya enzim RNA polimerase. Ternyata kalau kita lihat di DNA ini ya, ini yang berwarna biru tua, ini biru tua, ini biru muda. Wah, ini template-nya adalah biru muda ini. Yang dibentuk adalah 5 ke 3, arahnya ke kiri. Tapi ternyata DNA itu ada juga yang tidak mutlak satu tok yang membentuk RNA. Tapi ternyata pasangnya juga bisa membentuk RNA. Berarti pada gen yang kedua ini yang berperan sebagai template bukan yang biru tua, tapi yang biru muda. Tapi arahnya kemana? 5 ke 3 ini. Jadi masing-masing pita itu, masing-masing gen, ternyata bagian pita yang membentuk RNA itu beda-beda. Nah, ini yang membentuk yang bawah, ini yang membentuk yang atas. Ini kita anggap sebagai gen 1, ini gen 2. Berarti gen itu adalah segmen-segmen DNA. Yang nanti gen-gen itu akan diterjemahkan menjadi namanya ini ya, asam amino dalam proses translasi itu anak. Lanjut. Nah, tahap transkripsi ada 3 tahapan. Yang pertama namanya inisiasi. Nanti akan kita bahas proses inisiasi, yaitu RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Tempat menempelnya enzim RNA polimerase namanya promotor. Di promotor ini juga ada bagian awal untuk sintesa protein, namanya tapak transkripsi. Nanti kita lihat. Ini titik awal. Ini ternyata titik awal ini ada di bagian yang namanya promotor. Nanti kita lihat ya. Jadi pengenalan awal namanya inisiasi. Terus yang berikutnya adalah elongasi. Elongasi itu adalah RNA polimerase bergerak sepanjang DNA atau gen yang akan membentuk RNA D-nya. Arahnya kemana? Dari ujung 5 ke ujung 3.
arah transkripsinya seperti itu. Tapi nukleotidanya tadi akan disambungkan, akan ditambahkan pada ujung OH, yaitu bagian deoksiribosa yang mengandung bagian ribosa yang mengandung OH, yaitu pada C nomor 3. Oke. Terus yang terakhir yaitu terminasi. Ini peristiwa mengakhiri transkripsi. Jadi pembentukan RNA selesai. Nah ini anak. Bagian mana yang selesai nanti setelah mereka menjumpai titik yang namanya titik terminator. Pada sel eukariotik, setelah RNA-D dibentuk, nanti akan diteruskan dengan peristiwa penghilangan ekson. Peristiwa itu namanya splicing. Jadi pada waktu sel eukariotik terjadi transkripsi, yang dibentuk pertama kali namanya pra-mRNA. Pra-mRNA ini adalah RNA duta atau RNA M yang masih mengandung intron dan ekson. Apa intron? Intron itu bagian gen yang tidak diterjemahkan jadi protein. Sedangkan ekson itu adalah bagian RNA yang diterjemahkan menjadi protein. Kemudian setelah itu baru diubah menjadi mRNA baru keluar. Maaf ini sebenarnya sebelum keluar sudah diubah dulu jadi mRNA, baru mereka keluar. Bukan setelah keluar dari menjadi RNA, enggak ya. mRNA ini dibentuk dulu, baru mRNA-nya keluar. Nah ini peristiwa secara sederhana, peristiwa pembentukan RNA atau namanya transkripsi. Ini anak. Bagian ini namanya promotor. Itu tempat melekatnya RNA polimerase dan mulai terjadi transkripsi. Nah awal transkripsi namanya ini start site atau tapak transkripsi. Ini awalnya, ini bagian-bagiannya. Ini adalah gen yang akan ditranskripsikan. Ini adalah terminator, mengakhiri transkripsi. Kemudian ini peristiwa inisiasi, ini anak inisiasi ya. Berarti mulai RNA-D dibentuk. Mulainya ini namanya inisiasi. Kemudian memanjang, RNA polimerasenya bergerak ya. Bergeraknya dari 3 ke 5. Tapi pembentukan RNA-nya dari 5 ke 3. Penambahan nukleotida pada ujung 3 atau ujung OH. Ini bergerak terus. Peristiwa ini namanya elongasi. Yang ini namanya apa tadi? Inisiasi awal, terus memperpanjang namanya elongasi. Nanti berakhirnya kapan? Setelah ada bagian yang namanya terminator, stop site ini. Nah kemudian nanti RNA dutanya lepas. Terus proteinnya juga lepas dari DNA. Ini struktura secara garis besar sintesa transkripsi. Lanjut ya. Ini tadi ya. Seperti pada pembentukan DNA, arah transkripsinya berjalan dari mana ke mana? Dari ujung 5 ke ujung 3. Berarti bergeraknya ke kiri ini. Kalau enzimnya bergeraknya ke kanan, ini berkebalikan. Terus nukleotidanya ditambahkan pada ujung 3 ya, bukan ujung 5, tapi pada ujung 3. Arah pergerakannya dari 5 ke 3, ini penambahan nukleotidanya pada ujung ketiga. Ini C, nanti akan berhubungan dengan G, kemudian 2 fosfatnya hilang, nanti fosfat ini akan bereaksi atau berikatan dengan atom C nomor 3 pada gula sebelumnya. Jadi C berhubungan dengan G ini ya, berhubungan ini. Kemudian oksigennya itu menghadap ke kanan, sedangkan 2 fosfatnya hilang, tinggal 1 fosfat, nanti 1 fosfat akan berikatan dengan atom C nomor 3. Itu anak. Ini peristiwa transkripsi. Tadi saya katakan pada transkripsi sel eukariotik ada ekson, ada intron ini ya. Ini DNA. Itu ada ekson, ada intron, ada ekson, ada intron.
Ini ya berupa basa nitrogen. Pada waktu ini terjadi transkripsi masih ada ekson intronnya. Tapi intronnya ini berubah. Kalau ini A ini U. Kalau ini C ini G. Ya. Kalau ini T ya ini A. Kalau ini A ini U. Karena tidak punya T. Ini namanya pre-RNA. Berarti RNA yang masih mengandung intron ekson itu namanya pre-RNA. Kemudian nanti masih di dalam nukleus ini akan dimatangkan. Intron-intronnya akan terpotong. Intron-intronnya akan terpotong. Ini eksonnya 2. Nah, hilangnya intron-intron itu namanya splicing. Sehingga akan terbentuk mRNA yang masak, yang siap translasi. Ini contohnya. Ini template ya, atau antisen atau non-coding. Misalkan A, maka dia akan bentuk RNA duta namanya U. Kalau ini T, ini A. Ini C, ini G. Nah, 3 urutan basa nitrogen itu namanya triplet atau kodon. Jadi kodon itu urutannya 3. Ini 3, 1 kodon, 2 kodon, 3 kodon, 4 kodon, 5 kodon, 6 kodon, 7 kodon. Berarti ada 7 kodon. Berarti nanti akan ada 7 RNA T yang akan menerjemahkan. Ini kodonnya 7. 1 pita. Ada berapa RNA T? Ya ada 7 RNA T. Ini arahnya kemana tadi? 5 ke 3. Ingat-ingat ya. Transkripsi itu arahnya 5 ke 3. Sen, antisen akan membentuk kodon. Template akan membentuk kodon. Kodon itu dibawa oleh siapa? Oleh RNA D atau RNA M. Ini transkrip RNA, maksudnya ya hasil transkripsi. Nah, ini next. Ini contoh. Kalau template-nya TAC, maka kodenya AUG. Kalau TTA, kodenya AUU. Berarti yang salah itu anak-anak seringkali pada A, pasangannya T. Salah ya. Karena RNA itu tidak mengandung T, tapi mengandung U, dan seterusnya. Lihatlah, arahnya 5 ke 3. Berarti kodon itu sama dengan anti-template. Saya ulangi, kodon itu sama persis dengan anti-template atau sama dengan coding. Tapi karena ini DNA tidak mengandung T, tapi mengandung U. Ingat-ingat ya. Berarti kodon itu sama dengan anti-template atau sama dengan coding. Nah, kodon ini nanti akan menentukan asam amino yang akan dirakit. Berarti yang menentukan asam amino itu bukan antikodon, tapi kodonnya. Ini anak. Ini peristiwanya tadi. Yang bulatan itu enzim RNA polimerase. Arahnya dari 5 ke 3. Penambahan nukleotidanya pada ujung, benar, pada ujung 3 atau ujung OH. Bergeraknya dari mana? Dari ujung 5 atau namanya ujung P. Ini namanya ujung OH atau ujung 3. Ini ujung P atau ujung 5. Ini ujung OH atau ujung 3. Itu anak. Jadi penambahan nukleotida pada ujung 3. Ingat-ingat ya. Pergerakannya dari 5 ke 3. Nah, next. Ini tadi peristiwa splicing. Ini pre-mRNA atau primer RNA. Setelah splicing, maka intron-intronnya hilang. Sehingga akan terbentuk RNA yang masak atau yang mature. Nah, pada waktu pembentukan RNA yang masak ini ternyata ditambahkan 5 cap. Itu kepalanya. Pada ujung yang lainnya ditambahkan poli A. Karena banyak A. Ini terjadi pada peristiwa sel eukariotik. Ini anak tadi. Ini namanya pre-mRNA, ini namanya RNA yang masak, kemudian keluar. Baru terjadi translasi. Pada waktu translasi, terbentuk protein. Siapa yang berperan pada translasi tadi? RNA transport. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.